Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LSQ TV yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang relasi agama dengan budaya atau al-alaqah baina ad-din was-saqafah. Termasuk di dalamnya kita akan membahas tentang bagaimana hubungan agama dengan tradisi. Sebagian orang melihat atau memandang bahwa seolah yang namanya budaya atau tradisi harus dipertentangkan dengan agama. Padahal mestinya tidak harus demikian, karena ada budaya atau tradisi-tradisi yang ada khususnya dalam konteks keindonesiaan yang itu bisa diakomodasi, bahkan dijadikan sebagai sarana dakwah, mengembangkan dan mengeksekusi ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, ini penting saya kira tema yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita melihat hubungan antara agama dengan budaya atau tradisi-tradisi tersebut. Setidaknya secara kategori bisa dipetakan menjadi 3. Ya. Jadi prinsipnya Islam ini adalah agama yang bukan hanya melangit tetapi juga membumi. Bahwa dia sumbernya adalah wahyu dari langit, maka itu memang benar. Tapi dia turun ke bumi, itu maknanya nanti ada pertemuan antara nalar langit dengan nalar bumi. Nah, disinilah saya ingin menyampaikan terkait dengan relasi agama dan budaya, setidaknya mengambil 3 bentuk. Yang pertama kita sebut namanya hubungannya agama dengan budaya itu adalah mengambil bentuk tahrim. Tahrim itu dekonstruktif. Jadi budaya atau tradisi-tradisi yang memang secara substantif itu bertentangan dengan Islam maka kita tolak. Ya, tahrim, diharamkan. Jadi misalnya ada budaya minum-minuman keras. Ya ini kan jelas di Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Jadi karena khamr ya itu bagian dari bujuk rayu setan, maka hindari, jauhi supaya kita memperoleh keberuntungan. Jadi budaya minum-minuman khamr jelas kita tolak ya, kita tolak dan kita buang ya, tidak boleh diakomodir ya. Itu yang pertama. Jadi mengambil bentuk tahrim, diharamkan hal-hal yang memang bertentangan secara substansial dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka harus ditolak. Termasuk budaya, mohon maaf, misalnya free sex, seks bebas. Jadi misalnya praktek-praktek homoseksual dan sebagainya, ini jelas bertentangan dengan Islam ya. Tidak boleh waqtul banat ya. Waqtul banat itu memendam bayi perempuan di saat masih kecil ya, dipendam ya, seperti dalam tradisi jahiliyah, itu termasuk yang jelas ditolak oleh Islam. Jadi ini pola pertama, mengambil bentuk tahrim. Yang kedua, ada yang kedua namanya adalah taghyir. Jadi ada perubahan, ada rekonstruksi. Rekonstruksi itu artinya apa? Ada budaya-budaya yang awalnya kurang sejalan dengan Islam, tapi dirubah supaya bisa lebih sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Itu namanya taghyir, bentuk yang kedua. Contoh dalam konteks Indonesia misalnya apa yang dulu dilakukan oleh para aulia utis'ah, para wali songo misalnya tentang wayang ya. Wayang itu dulu narasi-narasinya itu berbau Hindu. Tapi oleh Kanjeng Sunan Bonang, kemudian Sunan Kalijaga, itu kemudian ceritanya dipakai untuk mengajarkan Islam itu sendiri. Jadi maka termasuk terminologi, istilah-istilahnya, ada istilahnya misalnya apa? Jimat Kalimasodo. Itu senjatanya Werkudara. Jimat Kalimasodo itu sebenarnya terjemahan dari jimat satu
yang dirumat, siji sing dirumat. Kalimah sodo itu kalimah syahadat. Nah, disitulah sebenarnya Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kalijaga memanfaatkan budaya tradisi wayangan tadi yang tadinya berbau Hindu, ditagir, dirubah supaya memiliki warna laun al-islami, corak keislamannya. Termasuk misalnya contoh apa itu Punokawan, ada Semar, Petruk, Bagong, Gareng, ya. Itu ternyata bisa terambil dari sebuah pesan yang sangat islami, ya. Syamir, ya. Fatrukil bago nala khairo. Itu. Syamir itu bersiap-siapkanlah kamu, ya. Fatruk al bago, tinggalkanlah perbuatan yang zalim, yang durjana, nala khairo, niscaya akan memperoleh kebaikan. Lalu menjadi Semar, Petruk, Bagong, Nolo, Gareng. Nah, disinilah kreasi dari para aulia, para wali, bagaimana melakukan taghyir, melakukan rekonstruksi terhadap budaya-budaya lokal supaya menjadi lebih sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dan itu sah, itu boleh, tidak mafil muskilah, ya. Ada contoh lagi misalnya, mohon maaf, orang wedding party, ya, wedding party. Ketika dulu saya waktu kecil, itu orang biasanya ketika jadi pengantin rambutnya disanggul kelihatan. Sekarang sudah dimodifikasi, dibikin jilbab, tapi jilbabnya terdiri dari bunga melati. Jadi bunga melati yang disusun rapi jadi jilbab. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa memanfaatkan tradisi budaya, kita rubah step by step supaya bisa mengarah kepada tuntunan agama Islam yang lebih pas begitu, ya. Jadi itu pola yang kedua, melakukan takzir, perubahan supaya lebih sejalan dengan nilai ajaran Islam. Nah, maka mau wedding party, ya, itu asal pakaiannya disesuaikan bisa menutup aurat, ya, tapi tradisi wedding partinya itu tetap berjalan, kemudian disesuaikan pakaiannya, ya, supaya bisa sejalan dengan tuntunan Islam. Kemudian yang ketiga, kita mengambil bentuk namanya tahlil, akomodatif. Jadi tradisi-tradisi, budaya-budaya lokal yang memang sejalan dengan Islam, maka tidak perlu kemudian ditolak. Meskipun mohon maaf, mungkin secara tekstual tidak ditemukan hadisnya. Tetapi secara substansial itu sudah sesuai dengan ajaran Islam, maka bisa diakomodasi. Ada banyak contoh saya kira yang bisa kita berikan. Contoh misalnya ada budaya syawalan, tradisi syawalan. Ini kalau kita lihat teks hadisnya mungkin tidak akan ada teks hadis yang mengatakan lakukanlah syawalan apabila datang bulan Syawal. Tidak ada, ya. Tetapi secara substansial tradisi syawalan sebenarnya hanya bungkus budaya. Substansinya adalah apa? Orang datang di situ saling memaafkan, kemudian di situ ada tausiah keagamaan, kemudian di situ ada dimensi silaturahmi dibungkus dengan budaya tradisi syawalan. Maka ini go on, tidak perlu dibid'ahkan karena secara substansi sudah sesuai dengan sunnah Rasul Muhammad SAW. Ada sekian banyak hadis, ada sekian banyak ayat yang bisa dikutip untuk menegaskan bahwa tradisi syawalan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah atau ajaran Islam itu sendiri. Jadi ini bisa diakomodir. Contoh yang berikutnya misalnya apa? Ada tradisi Nyun Sewu, misalnya ada tradisi majelis zikir gitu kan, ya. Tiap malam Jumat atau malam Sabtu, malam Selasa itu hanya mengambil momennya saja, tetapi secara substansial namanya orang berzikir jamaatan, ya, bersama-sama maupun fardian sendiri-sendiri, itu semuanya dibolehkan di dalam ajaran Islam. Jadi kita tidak perlu terlalu alergi, ya, terhadap budaya-budaya, tradisi-tradisi yang memang baik di dalam masyarakat kita. Jadi sejauh itu bisa membawa kemaslahatan, kebaikan untuk membangun komunikasi sosial, untuk living value, ya,
untuk menghidupkan nilai-nilai yang positif di dalam masyarakat, maka itu bisa dibenarkan dan tidak perlu lagi dibid'ah-bid'ahkan atau disalah-salahkan, ya, karena secara substansial itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Ada contoh lagi, misalnya saya ingin kasih contoh, misalnya ada Nyun Sewu, tradisi panitia korban, ya ta? Kemudian sebagian dagingnya mungkin dimasak, di situ kemudian bisa mempertemukan semua warga, bahkan mohon maaf sebagian juga ada yang non muslim, sehingga bisa rukun, damai antara muslim dengan non muslim dengan tetap menghargai masing-masing agama dan keyakinannya, tidak bermaksud untuk mencampur adukkan antara agama satu dengan agama yang lain, maka tidak ada masalah. Yang penting dalam hubungan sosial kita tetap baik, dibungkus dengan menghidupkan tradisi-tradisi yang memang tidak bertentangan dengan sunnah Rasul Muhammad SAW dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran secara substansial. Saya ingin ambil contoh lagi yang lebih konkret, misalnya di Mesir, ya. Di Mesir itu ada tradisi begini, Mas, ya. Perempuan yang dilamar, ya, itu biasanya dikasih cincin pertunangan. Dalam bahasa Arab namanya ad-diblah. Diblah itu cincin pertunangan atau ring engagement, ya. Jadi kalau ada lelaki melamar perempuan, maka ketika lamaran dia akan kasih cincin kepada perempuannya lalu dipakai. Ini mohon maaf, memberikan cincin pertunangan kalau dicari hadisnya tidak akan kita temukan. Berikanlah cincin pertunangan di saat Anda melamar gadis, tidak akan kita temukan hadisnya. Tapi ini oleh para ulama-ulama di Mesir ternyata tidak ditolak, ya. Karena apa? Tradisi memberikan cincin kepada perempuan yang dilamar itu secara substansial sebenarnya justru membantu, ya, pelaksanaan sunnah Nabi. Loh, kok bisa? Karena begini penjelasannya. Ada hadis yang mengatakan la yahtubur rajulu, ya. Janganlah seseorang itu melamar, ya, khidbata akhihi, ya, lamaran saudaranya, ya. Tidak boleh melamar perempuan yang sedang dalam lamaran saudaranya. Pertanyaannya kemudian, kalau kita tidak ikut menyaksikan pada waktu proses lamaran, mungkin kita tidak tahu bahwa gadis tersebut sudah dilamar. Nah, oleh sebab itu dikasih cincin itu supaya bisa memberi informasi kepada mereka yang tidak menyaksikan proses lamaran, oh, bahwa fulanah, gadis tersebut sudah dilamar oleh seseorang. Sehingga kalau ada lelaki lain mau menyenangi atau jatuh cinta kepada gadis tadi, dia sudah tahu bahwa dia sudah dilamar oleh orang lain, sehingga saya tidak akan melamar dia. Itu artinya apa? Dengan diberi cincin bisa meneguhkan, memperkuat sunnah Nabi yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh melamar gadis yang sedang dalam lamaran orang lain. Nah, saya kira ini contoh konkret betapa para ulama di Mesir juga sangat memahami bahwa budaya-budaya lokal setempat sejauh itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka bisa diakomodir, bahkan itu bisa memperkuat pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri. Saya ingin memberikan semacam closing statement bahwa sebenarnya bahwa kita bisa berkata bahwa Islam is not culture. Islam itu bukan budaya, but Islam cannot be executed without culture. Tapi Islam itu tidak bisa dieksekusi tanpa melibatkan budaya-budaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang paling jelas misalnya kalau ada orang mau menutup aurat pakai jilbab, bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan pakai jilbab. Pertanyaan saya, bukankah jilbab itu bikinan manusia? Itu berarti budaya. Nilai agamanya adalah perintah menutup auratnya. Tetapi untuk bisa menutup aurat melibatkan peran budaya, yakni diciptakanlah jilbab atau kain yang bisa menutup aurat perempuan. Maka itu artinya apa? Bahwa kreasi manusia sebagai sebuah kebudayaan bisa dipakai untuk mengeksekusi ajaran Islam dalam konteks ini adalah menutup aurat. Saya kira ini, ya, uraian tentang hubungan agama dengan budaya yang bisa kita ringkas
menjadi 3 poin. Yang pertama, mengambil bentuk tahrim, pengharaman, manakala budaya atau tradisi tadi benar-benar sudah bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, ya. Yang kedua adalah mengambil bentuk tagyir, ya, dirubah, direkonstruksi. Kalau ada budaya-budaya yang kurang cocok dengan Islam, direkonstruksi, diperbaiki supaya lebih cocok dengan Islam. Kemudian yang ketiga, tahlil, yang memang sudah langsung bisa diakomodir, bisa diakomodasi karena secara substansial tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.